Sebab kalau menurut undang-undang yang baru ini, PP yang baru ini, itu setiap kabupaten itu wajib itu mengadakan atau akomodasi menyediakan fasilitas itu setiap kabupaten. Sebab wajib dan mengikat. Sebab menurut PP itu namanya wajib itu harus ada. Kalau tidak ada, tidak mengadakan pemerintah provinsi baik sarana prasarananya, pemerintah kabupaten kota itu, maka akan ada sanksi dari pemerintah pusat. Nah, mungkin sanksinya dari apa? Mungkin dari segi sharing dana atau apa, nanti akan ada sanksi. Kita tahu kan sekarang tidak ada penerimaan CPNS lagi untuk guru. Nah, mudah-mudahan kalau ada binaan-binaan yang dari provinsi itu bisa ditempatkan di Hulu Sungai Selatan. Karena yang belum tahu di provinsi itu kan ada panti-panti yang biasa untuk membina dan nanti akan dibagi-bagi, kan ada yang seperti itu, yang kayak yang panti sosial itu biasanya dibina, disekolahkan, habis itu nanti dia akan mengajar di sekolah-sekolah yang ada di kabupaten kota ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan guru-guru yang ada di provinsi. Tapi kami berusaha lah untuk nanti memasukkan di PTGK ini, karena 2021 kan ada kesempatan kita membuka lowongan, membuka usulan untuk guru PTGK dari berbagai jurusan. Jadi mudah-mudahan kami bisa memasukkan beberapa kesempatan kepada guru-guru yang ada. Karena tidak semua guru juga bisa mengajar di ini. Kalau lu tuh pernah dulu ke SLB, lu langsung angkat tangan, lu kan sanggup di rumah. Kalau disuruh mengajar di SLB ini kan sanggup, karena melihat kondisi anak itu kan mereka semua butuh perhatian. Kadang-kadang mereka berebut gurunya, pegang semua ke guru, minta perhatian guru semua. Kalau guru tidak melihat, itu akan teriak-teriak mereka. Nah, apalagi yang orang-orang berkebutuhan khusus ini kan tidak semua sama. Lain sekolah, misalnya sekolah tunanetra itu sama tunanetra. Tapi kalau sekolah seperti SLB atau nanti sekolah dia masuk ke sekolah kita kan beda-beda tuh, apalagi sampai ada 2 orang di dalam kelas yang berkebutuhan khusus tapi kondisinya berbeda, misalnya hiperaktif atau apa, itu akan membutuhkan tenaga dan perhatian yang luar biasa dari kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti setelah mendengar sosialisasi ini bisa membuka wawasan untuk kita semua, bagaimana kita mempersiapkan diri di Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mendukung kegiatan pembelajaran ini. Sekali lagi kami sangat berterima kasih kepada UPTD PLDP yang mudah-mudahan kerjasama kita terus berlanjut, dan kami selalu diberikan difasilitasi atau program-program ini masuk ke Hulu Sungai Selatan, karena kami memang butuh sekali Pak. Jadi sosialisasi ini sangat bermanfaat untuk kami, paling tidak membuka wawasan dulu, dan menyiapkan diri agar benar-benar siap kita. Tapi siap tidak siap kan kita udah wajib. Jadi siap tidak siap udah wajib. Jadi kita mempersiapkan diri memang harus benar-benar siap. Mungkin ini yang Ulun sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada UPTD LDPI Provinsi Kalimantan Selatan yang beserta seluruh jajaran hari ini bersama kita semua. Ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi pada hari ini kita mulai. Semoga ini membawa kebaikan dan berkah baik untuk pian, Bapak Ibu, atau anak-anak Indonesia yang ada di Hulu Sungai Selatan, juga berkah untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Terima kasih, mohon maaf apabila hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah terlayani. Bahkan kalau melayani anak berkebutuhan khusus ini, sebenarnya Bapak Ibu sekalian ketahui itu bukan cuma di dinas pendidikan saja, tetapi kita harus bermitra dengan dinas-dinas instansi lain, baik provinsi maupun kabupaten, baik ataupun dari pusat. Nah ini yang baru-baru tadi itu ada PP peraturan pemerintah itu ada dikeluarkan, itu PP nomor 13 per bulan Juli tahun 2020, yaitu tentang OLD akomodasi. Di antaranya itu di dalam OLD akomodasi untuk bidang untuk pendidikan ini, pemerintah menekankan itu setiap kabupaten kota itu wajib dan mengikat. Apa kan arti wajib mengikat? Pemerintah kabupaten kota, negara harus hadir, pemerintah harus hadir untuk melayani anak-anak penyandang disabilitas ini. Artinya wajib dan mengikat. Kalau wajib itu kabupaten kota itu wajib harus membangun atau mendirikan OLD, unit layanan disabilitas. Artinya apabila wajib dan mengikat itu apabila tidak melaksanakan, maka akan ada sanksi dari pemerintah pusat. Nah, jadi itu harus ada koordinasi kabupaten kota, apalagi atau dari forum KPI itu sebagai ujung tombaknya di kabupaten itu berkoordinasi apa caranya nanti untuk membangun OLD ini. Kalau memang ada kesulitan nanti bisa berkonsultasi dengan kami bagaimana cara membangun OLD itu, tahapan-tahapannya. Nah, di dalam PP 13 tahun 2020 tadi itu setiap pelaksana program pendidikan inklusi di setiap sekolah dari berbagai tingkatan itu wajib harus ada sarana prasarananya. Yang sekarang kan inklusi, orangnya aja yang ada yang inklusi, tapi programnya tidak inklusi, sarananya tidak inklusi. Kayak kata ibu tadi, kursi roda, tongkat, apa, sekolah tuh ramah dengan disabilitas. Ada nggak tempat yang kenaikan itu terasnya untuk bisa naik, yang anak itu bisa kursi roda apa? Kalau tingkat-tingkat ini kan susah juga kan. Nah sekolah itu wajib. Tapi nanti kalau bisa itu bikin proposal dibantu oleh pemerintah pusat. Nah jadi yang kedua yang nanti bukan dinas pendidikan saja, itu ada namanya OLD, unit layanan disabilitas, itu PP nomor 60 per Oktober tahun 2020 itu OLD bidang ketenagakerjaan. Nah nanti dinas tenaga kerja membuat itu, mendampingi anak ini. Nanti kalau sudah lulus sekolah itu mau bekerja di perusahaan atau di mana atau di kantor atau di pegawai negeri, dia yang mendampingi. Dia akan meminta hak anak disabilitas itu sekian persen harus diterima bekerja di situ. Bahkan yang peraturannya kemarin kan yang 2016 2018 saya lupa nomornya, itu setiap sekolah itu harus mengutamakan anak yang disabilitas. Jadi anak disabilitas itu yang terdekat dengan sekolah itu wajib sekolah itu harus menerima. Kalau tidak menerima maka akan ada sanksi dari pemerintah. Guna memberikan gambaran pemahaman tentang lingkungan serta suatu tindakan yang meliputi kemampuan dalam proses berpikir pada diri seseorang. Kemudian ada pengembangan sensori, yaitu merupakan suatu keterampilan yang berhubungan dengan fungsi pada sistem indera yang ada pada tubuh. Sensori adalah sel atau organ yang berfungsi menerima stimulasi atau rangsangan dari luar tubuh. Kemudian ada pengembangan keterampilan bina diri. Ini aktivitasnya itu antara lain anak dilatih untuk merawat diri, mengurus diri dalam kehidupan sehari-hari seperti mandi, makan, minum, berpakaian. Jadi supaya anak ini tidak selalu bergantung kepada orang tuanya, karena rata-rata anak ABK ini kan masih belum bisa ya Bu ya untuk bina dirinya ini biasanya lebih sering dibantu oleh orang tuanya. Jadi di sini kita ajarkan anak gimana supaya dia mampu mandiri, supaya tidak selalu bergantung oleh orang tuanya.
Nah, ini ada beberapa contoh aktivitas motorik halus seperti latihan menjelujur, latihan memasangkan dan melepas kancing baju, menjumput kelereng dan memasukkan ke botol. Dan ini ada beberapa ruangan dari intervensi pengembangan okupasi. Nah, ini contoh aktivitas motorik kasarnya. Anak dilatih mengayuh sepeda keseimbangan, ini untuk melatih keseimbangan anak. Anak dilatih untuk memanjat. Nah, untuk aktivitas sensorinya, di sini ada yang terdiri dari aktivitas vestibular atau keseimbangan. Kemudian kemampuan imitasi. Kemampuan imitasi ini adalah kemampuan anak menirukan. Misalnya anak menirukan gerakan tepuk tangan, gerakan tepuk meja. Itu kalau di intervensi perilaku. Kemudian kemampuan bahasa reseptif. Ada kemampuan bahasa reseptif dan kemampuan bahasa ekspresif. Kemampuan bahasa reseptif yaitu kemampuan dalam memahami bahasa. Misalnya anak di sini diajarkan identifikasi dan perintah satu tahap. Diajarkan identifikasi ini, anak diajarkan mengidentifikasi objek, membedakan objek, memahami objek, dan perintah satu tahap, perintah ambil, perintah menunjuk benda, misalnya seperti itu. Kemudian kemampuan bahasa ekspresif yaitu kemampuan anak untuk mengucapkan bahasa, misalnya melabel atau menyebutkan nama buah, hewan, benda, dan kartu objek yang lainnya. Kemudian kemampuan pre-akademik. Pre-akademik di sini yaitu aktivitas menyamakan, identifikasi maupun menyebutkan warna, huruf, angka. Kemudian kemampuan problem solving. Nah, ini ada beberapa contoh aktivitasnya. Yang di atas ini gambar aktivitas identifikasi bagian tubuh. Jadi anak diajarkan untuk membedakan anggota tubuh. Terapisnya mengenalkan dulu nih anggota tubuh anak. Kemudian anaknya diminta untuk memegang anggota tubuhnya, mengenalkan anggota tubuhnya. Kemudian aktivitas problem solving. Anak diminta menyelesaikan menara geometri. Nah, kita lanjut pada intervensi pengembangan okupasi, yaitu merupakan suatu treatment untuk membantu anak menguasai keterampilan motorik kasar dan motorik halus dengan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapatkan kesempatan hari ini menerima sosialisasi masalah diseminasi pembelajaran ini, karena ini merupakan kewajiban kita semua di dunia pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran, perhatian, dan memberikan perhatian kepada anak-anak kita dari berbagai kondisi. Seperti yang kita tahu bahwa kondisi anak-anak kita ini kan beragam. Jadi sekolah harus siap, kita dinas pendidikan harus siap. Dan hari ini kita menerima informasi terlebih dahulu. Jadi Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Dan ini tentunya kami sangat berterima kasih kepada UPTD yang melaksanakan kegiatan pada hari ini. Terima kasih. Nah, kami sosialisasi ini untuk menyebarkan informasi supaya bahwa kehadiran lembaga kami ini di Provinsi Kalimantan Selatan supaya dikenal oleh masyarakat Kalimantan Selatan. Kebetulan hari ini jadwal yang kami sampaikan itu yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tadi kami sudah berkomitmen dengan Ibu Dinas Pendidikan, artinya kami siap memberikan fasilitas untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini, baik fasilitas secara istilahnya pengetahuan orang tuanya yang akan kami didik, gurunya akan kami didik nanti dengan program pemerintah Provinsi Selatan. Sementara ini kan kami berfokusnya berkutat cuma di 4 kabupaten yang tahu, yang sisanya di 3 kabupaten itu tidak tahu dengan program kami. Nah, jadi karena kendala ini kan orang tuanya mau konsultasi ke tempat kami kan kendala waktu apa. Memang klien kami itu semuanya gratis, semuanya fasilitas apa macam-macam.
baik dokter spesialis, macam-macam dokter spesialis, apa terapi maupun pendidikan transisinya. Tapi kan kendalanya di sini kan waktu dan biaya nih berangkat ke sana. Jadi sementara ini karena pembentukan OLD, seharusnya di kabupaten itu ada OLD, unit layanan disabilitas. Jadi nanti sementara ini belum ada dana di kabupaten, ada sinkronisasi dana dengan kabupaten Sulawesi Selatan. Jadi ini kami lewat daring aja. Jadi orang tuanya silahkan bagaimana keadaan anaknya, lalu di video, direkam dengan video, dikirim dengan kami, akan kami asesmen, nanti akan kami tindak lanjutin, akan kami kembalikan kepada orang tuanya bahwa anaknya ini loh anunya. Dan sama dengan orang tuanya gitu. Jadi program kami yang akan datang tuh ada nanti orang tuanya bisa kami latih, kami fasilitasi, kami datangkan, kami berikan uang harian, transport di hotel tempatnya. Nah begitu deh supaya sinkron semuanya. Jadi tidak ada istilahnya alasan tidak memenuhi undangan. Artinya uang harian dikasih, hotel dijamin, transportasi dijamin gitu semuanya. Begitupun nanti pendidik di sekolah-sekolah inklusi itu yang mendampingi anak berkebutuhan khusus itu. Nah ini mudah-mudahan hasilnya kami menyebar informasi deh supaya masyarakat yang mempunyai anak penyandang disabilitas bisa terlayani di seluruh Kalimantan Selatan. Sebab kalau menurut undang-undang yang baru ini, PP yang baru ini, itu setiap kabupaten itu wajib itu mengadakan atau akomodasi menyediakan fasilitas itu setiap kabupaten. Sebab wajib dan mengikat. Sebab menurut PP itu namanya wajib itu harus ada. Kalau tidak ada, tidak mengadakan pemerintah provinsi baik sarana prasarananya, pemerintah kabupaten kota itu, maka akan ada sanksi dari pemerintah pusat. Nah mungkin sanksinya dari apa? Mungkin dari segi sharing dana atau apa, nanti akan ada sanksi. Makin bertambah Pak tentang anak ABK. Sejauh ini kan saya mengetahui dari apa Pak? Apa tuh namanya? Kami ke rumah sakit kan, mulai anak ulun umur 2,5 tahun. Cuma dari dokter dan terapisnya. Dari ini kan lebih tahu dari sumber lain. Karena baru kali ini mengikuti sosialisasi untuk anak berkebutuhan khusus. Itu dulu speech delay Pak, terlambat berbicara. Tapi alhamdulillah sudah banyak perkembangan setelah 2 tahunan lebih terapi. Lebih banyak tahu, oh kayak ini sistem pengajarannya, metodenya kayak ini, bermainnya kayak ini, alat-alatnya. Jadi semakin tahu. Kegiatan ini sangat positif, khususnya bagi kami guru yang di sekolah biasa dalam menghadapi anak yang ABK. Hanya saja kami dari guru ini mungkin karena kita tidak basicnya tidak lebih ke penanganan ABK, maka mungkin ini kesulitan kita di sekolah. Kita tidak bisa mengetahui anak ini ABK atau tidak, atau normal seperti biasa. Mungkin itu kendalanya. Mungkin nanti akan kita sampaikan kepada kepala sekolah atau pihak sekolah bahwa sedikit demi sedikit akan kita lengkapi sarana prasarananya seperti yang disebutkan oleh Ibu Kepala Dinas tadi. Kita akan misalkan menganggarkan kursi roda atau fasilitas lain yang mungkin sesuai kemampuan sekolah.